Ini harganya 150.000 sahabat nih. Ini dapat dua nih, dua botol seperti ini dan gratis tasbih. Ya, tasbih lintang kerti jejer 100. Cak banget ini sahabat tuh, ya. Desainnya begitu mewah banget, ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin mau pesan, segera dipesan. Minyak wangi Arab. Ini bermanfaat untuk kesehatan juga, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah, dan untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya. Dan ini madu Ashma Ashifah. Ini 500 gram sahabat. Harganya 200.000. Ini 500 gram nih. 200.000. Ini bermanfaat untuk semua penyakit medis dan non medis sahabat. Dan yang kecil ini 200 gram seharga 100.000, ya. 200 gram seharga 100.000. Jika sahabat beli dua-duanya seperti ini ada potongan harga 50.000 sahabat. Jadinya 250.000, ya. Sangat hemat dan terjangkau sekali. Dan bila sahabat-sahabat mau yang 502 botol seperti ini pun ada potongan harganya sahabat, ya. Potongannya 50.000, jadinya 350.000. Seperti itu. Dan gratis tasbih lintang kerti JJ 100 dan yang 33 butir. Seperti itu sahabat nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selamat sore sahabat-sahabat. Selamat beristirahat, ya, buat para subscriber dari Raden Al Salim. Selamat berlibur. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta kalian semuanya, ya, di rumah. Saya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat semuanya, siapapun kalian, dimanapun kalian, semoga Allah berikan kesehatan pada kalian. Allah berikan kebaikan kepada kalian. Allah turunkan segala rahmat-rahmatnya kepada kalian, ya. Dan apabila ada di antara kalian yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakit tersebut dengan izin dan ridhonya serta berkat baginda Rasulullah, ya. Allah memberikan kesehatan pada kalian. Allah melebur seluruh penyakit-penyakit kalian, ya. Saya hanya bisa berharap kalian yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit, tetap semangat sahabat-sahabat semuanya, ya. Yakinlah bahwa kalian akan sembuh, yakinlah bahwa kalian akan membaik, ya. Karena pada hakikatnya sebuah penyakit itu bersumber dari Allah. Maka dari itu memohonlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah agar sedikiranya Allah memberikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, ya. Jadi buat sahabat-sahabat, jangan pernah menyerah, jangan putus asa dengan penyakit kalian, ya. Tetaplah tenang, jangan sampai terbawa beban lah, intinya seperti itu, ya. Karena penyakit itu timbul dari pikiran sahabat. Itu intinya tuh, di situ pusatnya. Maka tenangkan hati kalian, tenangkan jiwa kalian, tenangkan pikiran kalian, ya. Itu kuncinya. Oke. Dan di hari ini, di sore hari ini, saya ingin menemui seorang dukun. Ada beberapa informasi dari beberapa sumber sahabat perihal peristiwa yang terjadi di desa ini, ya, atau lingkungan inilah. Saya nggak bisa sebutkan apa tempatnya karena itu bersifat privat. Oke. Jadi saya diinfokan oleh beberapa narasumber bahwasanya di tempat ini, ya, ini hutan tapi masih berdekatan dengan kampung, ya, atau pemukiman warga sahabat. Jadi terdapat suatu peristiwa di sini ternyata, yang mana peristiwa tersebut kerap kali ada yang melihat sosok tuyul itu, ya,
tuyul, sahabat. Ya, jadi misi hari ini adalah temanya tuyul. Ya, tuyul. Jadi ada teror di kampung ini tuyul. Banyak terjadi kehilangan-kehilangan, ya, harta benda, emas, uang, segala macam, ya. Dan dari beberapa narasumber ini, mereka mencurigakan satu dukun, sahabat. Yang mana dukun tersebut bernama Brojolawu. Itu namanya tuh, Brojolawu itu. Kalau tidak salah sih namanya, ya, seperti itu. Jadi para warga di sini meminta pertolongan pada saya untuk mendatangi dukun ini, Brojolawu. Karena mereka mencoba untuk mendatangi si dukun tersebut, alhasil mereka tidak mampu. Karena kan seorang dukun itu mempunyai suatu keilmuan, sahabat. Ya, maka dari itu beberapa dari warga di sini meminta pertolongan pada saya, menghubungi saya untuk mendatangi dukun ini. Ya, dia mencurigai satu dukun, sahabat. Karena hanya ada satu dukun di kampung ini yang aktif buka praktek, katanya tuh. Ya, banyak sekali orang-orang berdatangan katanya di sini tuh. Dan di hutan inilah si Brojolawu itu suka melakukan suatu meditasi. Semacam kayak betapa ya, seperti itu, sahabat. Dan saya mendeteksi dia ada di belakang sana, no, di ujung sana itu. Saya mendeteksi ada energi di sana. Gelap, hitam, pekat, ya, panas energinya. Jadi kesimpulannya, saya mencoba untuk silaturahmi pada si Brojolawu ini. Apakah benar Brojolawu ini yang menebar tuyul-tuyul di kampung ini, sahabat? Ya, ini saya belum bisa pastikan nih motifnya apa dia itu. Dia bekerja untuk dirinya dia sendiri kah? Atau tuyul tersebut punya orang? Yang mana tuyul itu dirawat oleh seseorang, sahabat. Ya, itu yang mau saya cari tahu tuh. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, ikuti perjalanan dari Raden Al Salim. Ya, jangan lupa di subscribe channel Raden Al Salim ini, di like, di share, di komen, dan di pesan madunya. Jangan lupa, ya, madu asma asyifah serta parfum Arabnya. Insya Allah dua produk tersebut sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Ya, ayo kameramen, langsung kita bergegas. Openingnya 5 menit dulu ini, ya. Tuyul kali ini, sahabat nih. Nih kita baru mendapati lagi nih kasus tuyul nih. Ya. Ternyata masih ada aja ya zaman sekarang ini tuyul. Dia suka di sini katanya, sahabat nih. Para warga mencoba mendatangi di sini, tapi mereka kalah itu. Karena yang dihadapi dukun. Hati-hati kameramen, fokus. Kita nggak tahu nih si Brojolawu ini sendiri atau bagaimana nih. Takutnya dia ini punya kelompok. Soal dari warga juga nggak memberitahu pada saya, sahabat. Jadi Brojolawu ini sendiri atau bagaimana? Hati-hati, men. Fokus. Hati-hati ya. Bisa nggak? Bisa ya. Soalnya nih agak ini nih ekstrim jalannya nih. Hati-hati, men. Banyak sawang loh ya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Rumputnya lebat banget, sahabat. Merembet rumputnya nih. Ayo. Fokus. Di mana dia bersembunyi nih? Ya Allah, sawang mulu, sahabat tuh. Banyak banget sawangnya ini di sini loh. Kemana, hati-hati. Nah, itu dia tuh kayaknya tuh. Dia kayak lagi betapa dia, sahabat nih. Ayo bang, kapan? Cepat. Itu tuh.
Tuh dia berdiri di sana nih. Astagfirullahaladzim. Ini kali ya orangnya ya. Coba kita komunikasi ya. Kita sapa dulu sahabatnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Siapa kamu? Saya Al Salim, Mbah. Panas nih, Mbah. Ada tinggal koneksi. Sebelumnya saya mau kenalan dulu kita lah. Saya kan sudah ngasih tahu nama. Nama Anda siapa? Saya adalah Ki Brojola. Siapa? Ki Brojola. Ki Brojolawu. Jadi benar ya, Anda yang bernama Brojolawu ya? Ya. Oh. Memangnya apa? Kenapa dengan saya? Iya, saya mendatangi Anda. Apa ya? Ada beberapa keluhan ini, Mbah Ki, dari masyarakat warga di sekitaran sini nih. Katanya mereka menuduh Anda ini pemilik tuyul. Benar nggak nih? Kalau memang saya memiliki, memangnya kenapa? Oh, berarti benar dong ya? Berarti Anda ya pemilik, atau kamu ini pemilik atau penjual sih sebetulnya? Saya lah pemilik dari tuyul-tuyul itu. Allahu Akbar. Berarti tepat nih ya sasaran saya nih ya. Saya menemui Anda ini, Ki. Oke, jelas berarti Anda lah pelaku dari teror-teror yang terjadi di kampung ini ya. Peristiwa-peristiwa kehilangan harta benda itu, yang mana disebabkan oleh tuyul itu. Tuyul itu adalah milik saya. Sekitar puluhan tuyul. Puluhan tuyul. Saya sebar Astagfirullahaladzim. daerah sini. Bukan Astagfirullahaladzim. cuma satu kampung. Bukan hanya satu kampung saja kamu sebar. Astagfirullah. Apa itu motifnya kamu? Kenapa seperti itu, Mbah? Hah? Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Untuk diri kamu sendiri atau atas perintah orang lain nih? Yang jujur kamu. Saya untuk diri saya sendiri. Yang benar. Jangan-jangan kamu disuruh seseorang kali ini. Apa kamu dibayar atau bagaimana? Hah? Kamu tidak perlu tahu. Saya mau tarik semua itu tuyul. Ya? Saya tidak akan semudah itu menarik semua tuyul-tuyul yang sudah tersebar. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Hah? Apa motif kamu? Melakukan balas dendam. Balas dendam? Ya, Terhadap siapa? orang-orang yang pernah mengusir saya di kampung-kampung tersebut. Allahu Akbar. Jadi para warga di sini mengusir Anda. Ya, Kenapa emangnya diusir? Hah? hanya karena saya seorang dukun. Karena kamu seorang dukun. Kamu sebagai dukun itu kamu menyakiti mereka atau tidak? Saya tanya. Kamu mengganggu mereka atau tidak? Sebelumnya saya tidak pernah mengganggu mereka. Mm-mm. Hanya karena penampilan saya menakutkan. Hmm. Saya diusir oleh mereka. Lagi kenapa kamu seperti ini penampilannya? Kamu membuat mereka itu takut. Hah? Jadi karena sebab tersebut kamu balas dendam ke mereka? Ya, Hah? saya ingin semua yang mereka miliki hilang. Harta, benda, bahkan tanah-tanah akan saya ambil kekuasaannya. Allahu Dan mereka tahu seperti apa nasib jadi seperti saya.
Mereka kan melakukan itu juga karena sebab diri kamu juga, Ki. Ya, kamu sih profesinya sebagai dukun, membuat mereka itu takut. Mungkin mereka ini merasa terancam dirinya itu karena ada diri kamu sebagai dukun di sini, Ki. Masa kamu tobat, kamu menjadi aja jadi seorang pria biasa, warga biasa gitu loh, rakyat sipil lah intinya lah. Ini sudah menjadi profesi saya. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya ikut campur nih sekarang nih ya, karena Anda sudah merugikan banyak orang, Anda sudah meresahkan, bahkan Anda ini nggak menutup kemungkinan bakal menyakiti mereka ini, ya. Saya mau Anda bertobat, Mbah. Bangun Anda. Saya jauh-jauh ke sini nih. Saya di Jakarta, Mbah. Ya, saya ditelepon nih sama warga di sini nih, meminta bantuan mereka kepada saya. Katanya ada seorang dukun di sini, satu dukun yang mempunyai keilmuan yang amat sangat tinggi. Ternyata Anda orangnya, ya. Saya nggak mau panjang lebar nih, Mbah. Cukup saya mencari informasinya sekarang dan saya sudah tahu apa jawabannya. Sekarang pertanyaan saya satu. Kamu ingin bertobat atau tidak? Udah itu aja intinya tuh. Yang saya inginkan Apa? hanya untuk membalaskan dendam saya kepada warga-warga di pedesaan yang sudah menolak saya. Saya nanti akan bicara dengan mereka. Ya, saya akan berkata kepada mereka bahwasanya kamu adalah orang baik. Asalkan kamu bertobat. Itu tuh intinya tuh. Ya. Bagaimana? Sudah sia-sia. Semuanya sudah sia-sia. Astagfirullah. Saya sudah diterima di golongan yang seperti saya. Saya sudah menjadi rekan mereka. Oh, berarti kamu punya komplotan gitu? Iya. Iya. Astagfirullah. Sudah, Mbah, ya, Brojo Lawu. Saya di sini mendatangi Anda untuk menyadarkan Anda. Jangan lagi kamu meneror-neror warga di sini dengan tuyul-tuyul Anda itu. Ya, tarik semua tuyul-tuyul yang ada di sini. Kalau kamu tidak mau menariknya, saya sendiri nanti akan membakar mereka dan membakar diri kamu, Mbah. Paham Anda? Coba saja kalau kamu mampu. Oke lah. Kita uji kemampuan kamu di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Kamu A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. lumayan juga kamu. Dapat dari mana ilmu kamu? Saya dapat dari pusatnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Serah. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarril ma khalaq. Kuasa langit. Ngajian dia nih. Kuasa kegelapan. Tunduklah padaku. Berikan semua kekuatanmu padaku. Allahu akbar. Hancurkan. Binasakan orang ini. Ya! Rojo gini. Ya! 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 Hebat juga kau. Saya suka lawan. Lebih hebat daripada saya. Waduh. Sekarang banyak hebat dari dia, tanya sahabat. Kita potong panting gitu. Ya
Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Hah? Gimana? Saya nggak perlu berlama-lama, ya, untuk melumpuhkan Anda, Mbah. Sekarang Anda mau tobat atau tidak? Saya akui kamu hebat. Saya nggak hebat, Mbah. Tapi saya tidak akan tunduk padamu. Saya nggak ingin membuat kamu tunduk pada saya. Kamu hanya perlu tunduk pada Allah, ya. Kamu hanya perlu bertobat di hadapan saya. Bersyahadat kamu, menyebut nama Allah. Tunduk padamu saja. Saya tidak mau. Apalagi dengan Tuhanmu. Astagfirullahaladzim, sahabat, ini orang kurang ajar ini ya, saya siksa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yalid Ajar kau sekalian. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana? Panas katanya? Gimana? Masih tambah lagi kamu? Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepaskan ini. Sudah, lepaskan. Tobat atau tidak kamu? Tarik semua tuyul-tuyulmu itu. Tarik semua tuyul-tuyulmu itu. Tidak akan. Ini sebetulnya dia ini apa sahabat nih? Dia suki iblis nih. Kamu ambil tali. Kita arak orang ini. Kita arak ke kampung nih. Ya, kita bawa ke kampung sana. Ya, nah kita cabut dulu kemana dia ini. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, nanti tuyul-tuyulmu saya bakar itu. Ya. Kamen, ambil tali. Sudah, kamu tutup dulu. Ya. Saya harus bawa kamu ke kampung sana. Ya. Kamu kira Apa? kamu menangkap aku? Kau akan Apa? Saya menangkap Anda karena saya ingin kamu meminta maaf kepada warga-warga di sana, dan warga-warga saya pun nanti akan saya meminta maaf kepada kamu juga. Saling memaafkan kalian itu. Ya, itu intinya. Percuma saja. Kenapa? Karena bukan cuma saya seorang yang memiliki tuyul itu. Allahu Akbar. Maksudnya bagaimana? Ada orang lain selain kamu yang punya tuyul? Sudah saya bilang, saya ini mempunyai kelompokan. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu harus buka mulut nanti kamu. Beritahu saya di mana mereka itu. Ya, udah kawan ambil tali. Kita ikat orang ini. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.